Halo guys, ketemu lagi dengan gue Vera di sini. Di video kali ini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah terkumpul dari komen YouTube, dari komen Instagram maupun DM Instagram. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Kak, aku mau jadi pramugari, bisa nggak ya? Bisa dong. Kak, gimana caranya supaya berat badan bisa kadang 49, 50 atau 51? Tipsnya yang paling mutakhir adalah makan martabak tiap malam sebelum tidur. Sharing suka duka pramugari kalau lagi di pesawat dong. Suka dukanya banyak banget ya. Dimulai kalau sukanya tuh wah luar biasa banyaknya. Bisa traveling, bisa mencicipi kuliner-kuliner Indonesia yang yahut-yahut banget. Terus bisa mengenal tradisi, budaya, adat istiadat setempat. Bisa mengenal banyak orang juga dari semua kalangan, mengenal karakter orang, berbagai macam spesies di bumi ini gitu. Mengenal rekan kerja juga, watak sifat orang ketika kerja seperti apa, lebih menghargai, mensyukuri hidup sih. Bisa belanja kemanapun kita terbang gitu, belanja sih paling enak, seru banget. Kalau dukanya juga banyak banget juga sih, tapi simple sih dukanya, yaitu kita harus tahan begadang, tahan tidur ketika orang lagi leha-leha tidur di rumah dengan santai, kita harus kerja. Tapi ketika orang bangun untuk kerja malah kita istirahat, kayak gitu sih. Dan waktu untuk ketemu dengan teman-teman itu semakin agak berkurang karena jadwal kita kerja sama jadwal orang yang office hour itu berbeda. Jadi pinter-pinter kita lah mengatur situasi kita, kapan kita mau ketemu teman-teman. Enaknya kerja di penerbangan itu kalian bisa atur waktu kalian ketemu dengan teman-teman, karena jadwal untuk 1 bulan ke depan itu sudah keluar tuh. Walaupun kadang-kadang bisa di-revise, tapi setidaknya kita udah tahu hari day off kita itu, hari libur kita itu hari apa aja. Jadi hangout yuk tanggal segini, gue kosong kayak gitu. Jadi serunya di situ sih. Next questions. Sebelum kakak jadi pramugari, kakak pernah diklat nggak kak? Nggak pernah sih. Kak, aku mau nanya seputar tes bahasa Inggris itu gimana ya? Itu pertanyaannya yang diajukan pakai bahasa Inggris, terus kita jawabnya pakai bahasa Inggris juga atau bahasa Indonesia aja? Makasih kak. Kalau pertanyaan yang dilontarkan bahasa Indonesia, kita jawab bahasa Indonesia. Kalau yang dilontarkan bahasa Inggris, kita jawab pakai bahasa Inggris. Kak, bikin video mulai dari training sampai jadi pramugari tetap dong. Wah, kalau dari training sampai jadi pramugari tetap ya panjang banget. Akan dipertimbangkan dulu ya untuk pembuatannya, karena prosesnya panjang banget. Peluang lolos saat training menjadi pramugari berapa? Kalau saat training itu kemungkinan besar diterima. Kalau bermasalah banget, perusahaan akan memutuskan sebelah pihak. Langsung menjadi pramugari tetap nggak langsung, kontrak dulu, tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan. Kalau misal di perusahaan aku sih kontraknya 2 tahun pertama. Kalau misal 0 absen, terus juga kalian berkelakuan baik, akan segera diangkat menjadi pegawai tetap. Jam terbang pramugari baru berapa? Please kak dibuat ya, makasih. Untuk jam terbang random banget, mau junior, mau senior, mau yang baru terbang, yang baru rilis sama yang udah terbang lama itu sama aja, nggak berdasarkan senioritas, tergantung si scheduler yang atur. Kak, kalau kakinya letter O bisa nggak jadi pramugari? Nggak ada yang mustahil ya di dunia ini, jadi dicoba dulu aja. Makasih mbak udah sharing pengalaman waktu rekrutmen. Ditunggu video lainnya soal pramugari ya, hehe. By the way, Mbak Vera daftar maskapai yang sekarang ini udah ada pengalaman sebelumnya atau belum? Dan kemarin waktu daftar tahun berapa dan saat itu lulus SMA atau lulus kuliah? Makasih sebelumnya. Belum ada pengalaman sebelumnya, setelah lulus kuliah tahun 2015. Sangat membantu untuk FA wannabe kak. By the way, aku sama kayak kakak, kurus keturunan, udah makan banyak tapi nggak naik-naik. Sharing tips dong kak, waktu kakak naikin berat badan ala kakak. Terima kasih. Sebelumnya aku mau kasih selamat dulu ke kamu karena kita punya penderitaan yang sama. Tipsnya, aku rutin minum susu waktu itu sama rutin olahraga yang teratur juga. Olahraganya yang bukan buat ngurusin, olahraga buat naikin berat badan. Terus aku juga rutin minum suplemen, ngebantu banget. Jadi nafsu makannya yang udah tinggi semakin tinggi gitu. Jadi makan bisa sehari 4-5 kali. Jangan lupa banyakin minum air mineral yang cukup. Kakak, tentang kesehatan gigi itu gimana kak? Misalnya ada yang berlubang atau apa gitu, apakah masih bisa kah? Terus cacat gara-gara jatuh luka
gara-gara jatuh luka gitu kakak, makasih ya. Waktu itu aku pernah tanya, untuk gigi ada maksimalnya, tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing. Tapi waktu itu aku pernah tanya, untuk pastinya aku nggak tahu karena itu dirahasiakan dari rumah sakit perusahaan. Kalau ada bolong 2 sih nggak masalah ya. Karena dari pengalaman aku punya gigi bolong 2 di dalam itu aman-aman aja sih. Yang penting gigi bagian depan yang kalau senyum kelihatan gigi semua ini jangan ada yang bolong atau ada yang rusak. Saran aku kalau kamu punya gigi yang pernah patah karena jatuh, kamu bisa tambal atau crowning. Kak, minta lainnya dong, aku mau chat pribadi boleh nggak? Untuk line mungkin agak lebih privasi ya, bisa DM aku di Instagram di @verawati_. Kalian bisa langsung tanya di situ, aku bisa langsung balas juga di situ, oke? Kak, aku mau tanya pas tes kesehatan, kira-kira di bagian mata untuk daftar FA itu ada batasnya nggak? Kayak minimal minus berapa atau maksimal minus berapa gitu? Tolong dijawab ya kak, terima kasih sebelumnya. Ada rata-rata kebijakan dari perusahaan maksimal minus 2. Kak, mau tanya dong, kalau ada bekas stretch marks di belakang dekat lutut gitu gimana ya, bisa nggak? Atau paling nggak ngilanginnya gimana? Sama kalau tes pendengaran itu yang gimana? Di dunia ini nothing is impossible, jadi selama kamu berusaha dan bekerja keras untuk apa yang kamu inginkan, itu semuanya pasti akan dikasih jalan. Kalau untuk bekas luka, kata orang-orang sih salah papau bagus, produk Aussie, kalian bisa beli online atau bisa langsung beli di Australia-nya. Kalau dari cerita teman-teman sih bagus, itu bisa ngilangin bekas luka. Kalau nggak gede sih biasanya nggak dipermasalahin sih. Atau keloidnya bisa ditutup dengan foundation atau concealer, bisa aman. Menurut aku kamu coba dulu aja daftar, siapa tahu dari situ kamu tahu apakah itu dipermasalahkan atau tidak. Tetap semangat. Kalau tes pendengaran itu kamu masuk ke dalam satu ruangan, terus di ruangan itu cuman kayak 1 kali 1 meter kali ya, terus kedap suara gitu, kalian akan dipasangkan kayak headphone gitu, kalian dengar dimulai dari kuping sebelah kanan dulu, dites ada suara atau enggak, kalian dengar, terus sebelah kirinya gitu juga. Suaranya dari makin gede, kecil, sampai kecil banget, kalian itu dengar atau enggak gitu. Kak, mau nanya untuk kita yang bisa mendaftar di mana ya kak? Saya soalnya buta banget sama perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan untuk pramugari. Kamu bisa ketik di Google, misal Open Recruitment Cabin Crew 2017 atau Open Recruitment Cabin Crew perusahaan yang kamu tuju. Itu bisa langsung banyak banget di Google, itu keluar perusahaan-perusahaan mana aja atau website mana aja yang kasih tahu ke kita bahwa ada open recruitment pramugari. Atau kamu bisa langsung buka di website perusahaannya langsung dan cari career open recruitment pramugari, ada opening atau enggak, itu bisa langsung ketahuan di sana. Hai Vera, by the way waktu ditanya UUD Pancasila Menteri pakai bahasa Inggris nggak? Oh ya, yang dipakai bahasa Inggris pas ditanya apa aja sih, infonya dong, makasih. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan seperti background check itu nggak ditanya pakai bahasa Inggris sih. Waktu zaman aku ya, aku nggak tahu kalau udah zaman sekarang udah berubah. Tapi pas zaman aku ditanya UUD Pancasila Menteri gitu-gitu semuanya ditanya pakai bahasa Indonesia. Yang ditanya pakai bahasa Inggris itu rata-rata sih lebih ke kayak deep interview sih, kayak one-on-one interview gitu. Awalnya dia bahasa Indonesia, terus dia pakai bahasa Inggris, campur-campur sih gitu. Kadang dia mau ngetes kita bahasa Inggris kita lancar atau enggak. Pas kita pertama kali interview, itu interview user pakai bahasa Inggris. Sama pantuhir aku pakai bahasa Inggris juga ditanyanya. Kak, kalau misalkan nggak bisa berenang itu bisa nggak jadi pramugari? Bisa-bisa aja kok, aku pernah nemuin flight attendant yang nggak bisa berenang tapi dia flight attendant ternyata gitu. Kemarin saya habis tahap seleksi, nggak ada disuruh sekolah terus bayar, habis itu seleksi lagi baru benar-benar bisa dinyatakan jadi pramugari ya. Kemarin saya habis tahap seleksi, nggak ada disuruh sekolah tuh, nggak ada. Kemarin saya habis tahap seleksi, nggak ada disuruh sekolah terus bayar, habis itu seleksi lagi baru benar-benar dinyatakan jadi pramugari ya. Nggak ada, zaman aku semuanya free, pas lagi tes free, pas lagi training free, bahkan dikasih uang saku tiap bulannya. Sama sekali nggak ada ngeluarin modal sama sekali untuk menjadi pramugari. Itulah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Maaf
nggak semua pertanyaan bisa aku jawab karena pertanyaan terlalu banyak. Jadi yang mirip-mirip sudah aku jawab melalui satu jawaban. Terima kasih banyak untuk kepercayaannya bertanya ke aku. Semoga videonya bermanfaat, semoga jawabannya memuaskan. Mohon maaf jika ada pihak-pihak yang tidak berkenan atau menyinggung perasaan seseorang. Semata-mata video ini dibuat untuk sharing, berbagi pengalaman, cerita untuk flight attendant wannabe. Semoga bermanfaat. Sukses terus buat kalian, jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-cita kalian karena gue pun pernah gagal. Dan semoga tetap semangat menjalani hari-hari kalian, mencoba sesuatu yang baru dalam hidup kalian. Jangan lupa terus mencoba karena gak ada hasil yang mengkhianati usaha. Dan jangan lupa buat teman-teman yang suka, tulis komentar kalian di bawah sini, like, subscribe juga. Buat kalian yang penasaran atau suka sama piyama yang aku pakai, nah ini aku produksi sendiri. Nama online shop aku Flamingo. Kalian bisa follow, kalian bisa lihat berbagai macam motif piyama. Jadi buat kalian yang suka, kalian bisa langsung order di sana. Thank you guys for watching. Don't forget to like this video, click here for more, click here for subscribe.